Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Mardiah Lilia Karuniawati dengan NIM 060103200008, Muhammad Yafa Sultan Arkanu dengan NIM 060203200037, dan Silvi Aminatul Zahwa dengan NIM 060203200051. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul model-model perubahan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya simak video berikut ini. Baik, di sini saya Mardiah Lilia Karuniawati dengan 0601032008 akan menjelaskan mengenai model manajemen perubahan menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin menggambarkan ada 3 tahap model perubahan terencana yang menjelaskan bagaimana mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilkan proses perubahan. Nah, ketiga tahapan tersebut oleh Lewin dinyatakan dalam proses unfreezing, movement, dan rephrasing yang menjelaskan bagaimana cara mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilkan proses perubahan. 3 tahapan model perubahan itu yakni yang pertama ada unfreezing, yang kedua ada movement and changing, ada yang ketiga rephrasing. Selanjutnya yakni mengenai model manajemen perubahan menurut Kreitner dan Kinichi. Nah, pendekatan sistem Kreitner dan Kinichi merupakan kerangka kerja perubahan organisasional yang terdiri dari 3 komponen, yakni yang pertama ada input. Input ini berupa masukan dan sebagai dorongan bagi terjadinya proses perubahan. Kemudian yang kedua ada target element of change atau mencerminkan elemen di dalam organisasi yang dilakukan dalam proses perubahan. Sasaran perubahan diarahkan pada pengaturan organisasi, penetapan tujuan, faktor sosial, metode, desain kerja, dan teknologi dan aspek manusia. Selanjutnya yang ketiga ada output. Nah, hasil akhir yang diinginkan oleh suatu perubahan. Hasil ini harus konsisten dengan rencana strategik. Hasil perubahan dapat diukur pada beberapa tujuan baik pada tingkat organisasional, tingkat kelompok maupun tingkat individual. Halo, dengan saya Muhammad Yafa Sultan Arkanu. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi dari teman-teman sebelumnya, yaitu tentang di sini saya akan membahas tentang teori perubahan menurut Roger dan Kotter. Yang pertama, saya akan membahas tentang teori perubahan menurut Kotter terlebih dahulu, yaitu di sini Kotter terkenal akan 8 langkah perubahannya, yaitu yang pertama adalah tingkatkan urgensinya, yaitu dirasa Anda harus bisa meyakinkan orang-orang di sekitar Anda bahwasanya perubahan yang Anda lakukan itu perlu. Kemudian yang kedua yaitu silakan menggait atau merangkul orang-orang yang sekiranya Anda rasa mereka dapat membantu Anda dalam membangun perubahan yang akan Anda buat. Kemudian yang ketiga yaitu dapatkan visi dengan benar, rencanakan sebaik-baiknya perubahan yang akan Anda lakukan. Dan yang keempat adalah komunikasikan seluruh stakeholder ataupun mereka yang misalnya akan terdampak terhadap perubahan yang akan Anda lakukan. Kemudian yang kelima, lakukan perubahan. Yang keenam, buatlah hasil-hasil yang nyata dalam jangka pendek, hasil-hasil kecil. Kemudian yang ketujuh, jangan menyerah, tetap fokus pada perubahan yang akan dilakukan. Dan yang kedelapan adalah patenkan perubahan yang telah Anda lakukan. Selanjutnya itu yang kedua tentang teori perubahan yang diusung oleh Roger sendiri, yaitu ada 5 tahap yang dikenal dengan AIATA, yaitu adalah awareness, interest, evaluation, dan trial adoption. Yaitu yang dimana awareness adalah kesadaran, yang dimana harus adanya kesadaran atas perubahan yang harus dilakukan. Dan yang kedua adalah interest, yaitu dengan keinginan Anda ingin berubah dan juga ingin merubah sistem yang Anda dalami sekarang. Yang ketiga adalah evaluasi, dengan mengevaluasi kekurangan dan selanjutnya apa yang perlu dilengkapi dari sistem sebelumnya. Dan yang keempat adalah mencoba. Setelah Anda evaluasi, Anda menemukan kekurangannya, sistem tersebut Anda coba. Dan yang terakhir adalah adopsi. Silakan Anda pakai perubahan yang telah Anda lakukan, Anda susun tersebut. Demikian dari saya. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Aminatul Zahwa dengan NIM 060203200051. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai manajemen perubahan menurut Kotter dan Anderson. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai model manajemen perubahan menurut Kotter ya. Tadi ada 8 tadi. Yang pertama itu ada meningkatkan urgensi, membangun tim pemandu, kemudian dapatkan vision dengan benar, berkomunikasi untuk pembelian, aktifkan tindakan, buat kemenangan jangka pendek, kemudian jangan menyerah, dan permanenkan.
Sedangkan menurut Anderson dalam 9 phase change process model, nah model ini tuh berisi 9 fase perubahan. Setiap fase terdiri dari beberapa aktivitas dan tugas yang dapat diikuti untuk merencanakan, mendesain, dan mengimplementasikan perubahan. 9 model tadi, yang pertama itu mempersiapkan untuk memimpin perubahan. Nah, dalam fase ini itu ditentukan kunci seorang pemimpin. Nah, kunci seorang pemimpin ini bertujuan untuk menyiapkan pemimpin yang akan mengendalikan perubahannya. Kemudian yang kedua ada membuat organisasi, visi, komitmen, dan kapasitas. Nah, pada fase ini itu bertujuan untuk membangun pengertian, komitmen, momentum, dan kapasitas perubahan, khususnya di antara para stakeholder dan pada seluruh elemen organisasi umumnya. Kemudian yang ketiga ada menilai situasi untuk menentukan persyaratan desain. Nah, pada fase ini itu bertujuan untuk melihat keadaan dan situasi yang ada pada organisasi untuk merancang perubahan yang realistis. Kemudian yang keempat itu ada desain keadaan yang diinginkan. Nah, pada fase ini itu membantu sebuah organisasi untuk merancang keadaan perubahan yang diinginkan. Kemudian yang kelima ada analisis dampaknya. Pada fase ini, analisis itu pengaruh perubahan di dalam organisasi, orang, dan kebiasaan sebagai dasar untuk merencanakan sebuah proses implementasi yang realistis. Kemudian yang keenam ini ada merencanakan dan mengatur implementasi. Pada fase ini, itu mengidentifikasi langkah apa yang diperlukan untuk menuju ke arah yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh ada implementasikan perubahan. Jadi fase ini itu proses pengimplementasiannya perubahan di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedelapan ada merayakan dan mengintegrasikan bagian baru. Pada fase ini dirayakan kemenangan atas hasil perubahan yang telah didapatkan dan memberi tahu organisasi bahwa mereka ini sudah masuk dalam keadaan yang baru. Kemudian yang kesembilan ada pelajari dan lakukan dengan benar. Nah, fase yang terakhir ini itu menciptakan mekanisme untuk terus-menerus memperbaiki keadaan yang sudah berubah dan menjadikannya permanen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.